terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan. Masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada? Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas. Oke, Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Baik, saudara, tadi kan saya sudah sampaikan. Saya akan punya dua bagian di sini. Satu, saya menjawab pengadilan terhadap Ketua PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir, saya sudah siap hadir, tapi jadwalnya diubah. Saya bilang, keterangan saya hari ini akan ada dua macam. Satu, tentang legal standing, di mana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko, Menko tidak boleh bicara ke publik. Padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris, untuk koruptor dan sebagainya. Itu saya menjelaskan itu aja. Nah, sekarang mari masuk, saudara sekalian. Nah, sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi. Pemerintah Republik, saya baca kalau ini. Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antar kementerian lembaga negara. Oleh karenanya, sebagai amanat pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden membentuk KNKPP TPU, Komite TPU sebutannya. Nah, ini ketuanya ex officio, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi ini Menteri. Kemudian wakil ketuanya Menko Perekonomian. Lalu Sekretaris PPATK. Saudara, undangannya kepada saya itu kepada Ketua KNKPP TPPU dan jajaran. Tidak ada sebutan Menteri Keuangan. Di undangannya dilihat aja. Undang-Undang Menteri Keuangan. Bahwa di sini kemarin berdebat Menteri Keuangan itu di sini. Tapi suratnya resmi kepada kami dan jajaran. Saya ngajak jajaran nih. Yang ada di sini nih adalah ada yang di dalam TPU. Jadi mohon difahami itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan apa itu slide-nya sekarang. Slide berikutnya saya jelaskan dulu. Ketika saya nyebut angka itu artinya itu apa. Pertama, tindak pidana pencucian yang itu adalah satu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kalau profilnya menteri, kira-kira pendapatannya berapa? Kok tiba-tiba hartanya sekian? Nah, itu menyimpang dari profil, bisa dicurigai sebagai tindak pidana belum tentu pencucian, tapi dicurigai. Bisa menurut undang-undang ini. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang TPPU. Yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Dia ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai. Karena pekerjaannya.
Apakah itu betul pencucian uang? Nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak diatasnamakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain, platnya diganti, kan muncul tuh di PPATK. Itu pencucian uang, harus diperiksa. Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Untuk perusahaan gitu, bikin hotel, hotelnya tidak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Hotelnya ada orang masuk, hanya hotel melati, tapi uangnya ratusan miliar. Nah, itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang. Ya. Penerimaan hibah yang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi akta hibah. Tidak ada hibah. Ada yang hibah, dikirim ke ayahnya, ini nyogok misalnya, saya disuap 5 miliar. Lalu di mana caranya nih? Dikirim ke ayah saya. Lalu ayah saya disuruh bikin hibah, oh ini dari ayahnya. Itu bisa. Ada juga yang rekening, saudara. Saya buka rekening 10 miliar atas nama saya. Lalu ATM-nya diserahkan Pak Sahroni, Pak ambil uang ini sesuka-suka kamu. Namanya saya. Tapi Anda yang ngambil di ATM setiap kau butuh sampai habis. Itu pencucian uang. Ya. Nah, yang dikerjakan dari data ini adalah kerja-kerja seperti itu. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan, melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran barang kirim. Misalnya gini, dari transaksi uang ke Gresik. Apa? Membeli sejadah produk Gresik dan peci. Jelas pengirimannya ke satu perusahaan, tapi barangnya tidak pernah balik. Dari Gresik tidak ada apa itu, untuk dibuat bom. Itu pencucian uang di bidang terorisme. Gitu. Kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya, masuk. Nah, saudara, dengan mengerti ini, maka saudara sekarang saya masuk ke dalam substansi perkaranya. Saudara, dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Oleh PPATK, bukan tahun 2020. 2017 diberikan
Tidak pakai surat, tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani, sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya nanti? Saudara, saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani. Dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi. Saudara tahu BLBI 20 tahun tidak bisa ditagih karena dibebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden, sudah berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia, dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang paling bisa menjadi sederhana bagi di anggaran negara. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik. Tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan. Nih. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. 1, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti ada data nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Jadinya. Berapa yang terlibat nih? Nih. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael sudah ditangkap selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya. Rafael selesai sudah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan 1 entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, lalu diambil 1, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ, ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LH lain, tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan Agung dan macam-macam.
Itu uraiannya kan ada di situ. Ya. Yang ini jumlah LHA, yang Kementerian Keuangan 200, yang Kementerian Lembaga 1, kemudian kepada aparat penegak hukum 99, tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai. Saudara. Jadi jumlahnya 349.874. 187. Nah. Iya, tetapi supaya diingat ya, bahwa ini agregat. Saya tidak mau menyebut. Kalau bukan agregat, itu sebabnya sebenarnya saudara, halaman berikut. Karena pengertian ini, pada tanggal 20 Maret, kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut. Karena kesepakatannya begini. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah oke. Yang diduga TPPU dari PPATK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun. Ya. Untuk pajak, ya karena dihitung pajak. Jadi hitung pencucian uang, 7,8 triliun untuk pajak, dan dari bea cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun. Yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu. Beda dengan korupsi. Nah orang tidak ngerti bedanya, lalu Menteri Keuangan korupsi itu tidak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul. Gitu. Sampai dia nangis di televisi, diwawancarai Rossi, diwawancarai Andi Noya. Nangis, saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang akan saya perbaiki ini anu. Ya saya tambah datanya. Kok alun tuh begitu? Kok mulanya 56? Jadi 500, sesudah dihitung itu, saya minta coba kasihkan saya lagi semuanya, agregatnya. Nah itulah yang saya kirim ke Bu Sri Mulyani. Jadi tidak benar kalau Bu Sri Mulyani baru menerima tanggal sekian, enggak. Nanti saya kasihkan pada saudara, ada daftarnya. Yang pertama itu tanggal 10 Juni tahun 2009 sampai 300 saudara. Yang terakhir itu 11 Januari 2003. 300 itu. Rinciannya tadi 200 Kementerian Keuangan, ya, 1 KL, yang 1 ini. Yang non ASN tadi banyak loh. 570 yang terlibat. Nah, itu pencucian uang. Nah, saudara, tentu Komite TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada APH untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kita optimalkan. Nah, saudara sekalian, saya nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya. Tolong ini ditayangkan nih, yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 dilewatin aja. Ini halaman 1 sampai 24 surat. Ada nomornya semua. Ada tujuannya kepada siapa. Halaman 2 25 sampai 46. Halaman 3 47 sampai 66. Sampai 300 lah. Nanti saudara lihat sendiri. Tidak akan ditutup-tutupi. Katanya mau minta data, saya kasih data. Tapi agregat. Nah dari data yang agregat ini kalau saudara ingin silakan, itu DPR. Saya akan nyebut agregat. Angka untuk setiap surat ini sudah ada juga.
Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Ini tidak tahu siapa yang bohong. Tapi itu faktanya. Kalau tidak adu data, mari. Saudara mau ngundang kan? Adu data dengan saya. Nah ini saudara yang saya katakan agregat. Nah, saudara saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Tidak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah enggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi ya karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon. Ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini. Bisa. Mungkin akan menyulitkan memang, tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Bapak, saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras, karena sebenarnya saya tadi sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan. Nah yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu, karena ini mencari kebenaran. Saya persilahkan Pak, sedikit saja tambahkan tadi itu instruksi soal pimpinan Saudara Ketua. Sebelum Pak Ivan, kalau bisa yang dibaca Pak Mahfud tadi kita difotokopi supaya kita bisa pelajari nih Pak. Dua-duanya Pak, termasuk surat-surat itu. Oke. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan Pak Ivan. Baik, pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Komnas dan seluruh anggota, teman-teman semua. Jadi ada dua hal yang kiranya saya harus sambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas PPT-PPU tadi. Pertama terkait dengan kasus yang 198 triliun. Jadi 189 triliun, mohon maaf. Jadi kasus yang 189 triliun itu sebenarnya adalah kasus kedua atas nama subjek terlapor. Itu kita berikan sekitar tahun 2020, 2019, 2020 kita proses. Atas nama subjek terlapor yang sama, sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017.
Sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017 dan kami sudah mengundang Kementerian Keuangan dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai termasuk juga Irjen untuk menyerahkan, menyampaikan, mempresentasikan berkas pemeriksaan pertama atas nama subjek terlapor yang sama. Jadi sebelum ketemu 189 di pemeriksaan kedua, kami menemukan subjek terlapor melakukan transaksi di periode 2014-2016 sejumlah 180 triliun lebih. Terima dana masuknya saja. Kalau dengan menggunakan pola TPPU yang menggunakan parameter kami, subjek terlapor melakukan transaksi lebih dari 350 triliun. Kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, ini terkait dengan yang Ketua Komnas tadi sampaikan, kasusnya. Ini terkait dengan kepabeanan. Kenapa kepabeanan? Karena ini terkait dengan dengan ada fasilitas impor dan segala macam. Dan penyidik TPPU-nya itu adalah penyidik Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Bea Cukai. Kasus 2017 yang kami bangun terkait dengan subjek terlapor pertama itu nilainya 180 triliun. Abaikan yang 180 triliun lainnya. Kalau kita kalkulasi menjadi 360 triliun. Karena kita kemudian sudah menyerahkan, kita mengamati di dalam database kita laporan terkait dengan subjek yang sudah kita berikan hasil analisisnya kepada pihak Bea Cukai masih terus dilaporkan oleh perbankan, sehingga kami lakukan lagi pemeriksaan ulang. Tadi pemeriksaan dengan data 2014-2016, sekarang kami lakukan pemeriksaan ulang dengan data 2017 sampai 2019. Di pemeriksaan yang kedua inilah 2017 sampai 2019 ketemu angka 189 triliun. Yang berbeda dengan angka yang 180 tadi. Sehingga kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari 2014 sampai 2020, angkanya 180 plus 189. Kenapa kami lakukan pemeriksaan ulang? Karena subjek terlapor tadi kemudian melakukan pola transaksi dengan merubah entitas. Tadinya dia aktif di satu daerah, dia pindah ke tempat lain. Tadinya dia menggunakan nama tertentu, dia menggunakan nama lain. Sehingga kami kemudian berasumsi, dan asumsi itu kemudian sesuai dengan faktanya, yang bersangkutan kemudian paham bahwa sudah terjadi pemeriksaan dilakukan oleh PPATK, sehingga kemudian mengganti entitas entitas subjeknya. Itu. Jadi yang sebenarnya yang terjadi adalah itu. Nah, memang kita tidak sebutkan di dalam pemeriksaan hasil pemeriksaan ini karena memang pada saat kami seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, Irjen pada saat kemarin saya ketemu sesuai dengan tanggal 14 kemarin itu mengatakan bahwa hasil pemeriksaan pertama memang tidak ada berkasnya, tidak ada jejaknya di Kementerian Keuangan. Sehingga kita kemudian membahas yang 189 tadi. Tapi sebenarnya 189 itu adalah tahapan kedua dari kasus yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya atas perkenan Ketua Komnas ini tidak mau mengkantor pendapat siapapun juga, dengan rasa hormat, dengan rasa kerendahan hati, hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan klaster yang tadi. Jadi kenapa di klaster pertama, kalau di tabel tadi kami menyampaikan tadi kan klaster pertama itu adalah transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan oknum. Tapi di dalam daftar listnya secara lengkap kami juga dalam listnya itu di dalam nama-nama di dalam suratnya itu selain oknum kami sampaikan juga banyak perusahaan. Jadi misalnya dalam satu surat itu ada oknumnya 1, tapi perusahaannya ada 5, ada 7 dan 8 segala macam. Nah, ini yang kemudian pada saat rapat kemarin oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan. Sehingga angka 35 triliun yang diketemukan oleh PPATK setelah dikeluarkan entitas perusahaan menjadi 22 triliun. Lalu lalu dikeluarkan lagi entitas perusahaan yang tidak ada Kementerian Keuangannya, lalu dikeluarkan lagi dari entitas perusahaan yang ada Kementerian Keuangannya menjadi 3,3 triliun. Lalu kemudian ramai bahwa PPATK salah dan segala macam. Alasan kenapa PPATK memberikan data oknum plus nama perusahaannya, karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum, sehingga ini nggak bisa dikeluarkan. Sehingga data perusahaan tadi tidak bisa dikeluarkan, dipisahkan dari oknumnya tadi. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan menggunakan nama pemiliknya adalah di aktenya itu adalah istrinya, adalah anaknya, bahkan adalah supirnya, tukang kebunnya dan segala macam. Kalau data ini dikeluarkan, jadilah 3,3 triliun.
Tapi kami tidak lakukan itu karena modus pelaku tindak pidana pencucian uang itu adalah selalu, ini kan kita bicara tindak pidana pencucian uang kan bicara proxy crime. Orang yang melakukan tindak pidana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, akun orang lain dan segala macam. Sehingga kalau kami keluarkan data itu, nah kami justru membohongi penyidiknya. Kami masukkan nama-nama perusahaan, berikut nama oknum dia, disitulah ketemu yang namanya 35 triliun. Kalau dikeluarkan memang 22 triliun, kalau dikeluarkan lagi memang cuma 3,3 triliun. Tapi kenapa kami tidak bisa lepaskan ini? Karena kami mensinyalir berdasarkan data kita itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum tadi. Nah makanya itulah perlu pembuktian. Makanya itulah perlu pembuktian dari dari penyidiknya sendiri. Mungkin itu Prof cukup dari kami. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Anggota. Dikit saja, ini teknis saja. Tadi atas seizin Pak Ketua Pak Mahfud, materi yang tadi disampaikan, sekretariat bisa mengkopinya supaya kita bisa mengikuti penjelasan ini. Itu saja, makasih. Ntar diminta untuk kopi. Sudah dibagi belum? Oke, itu aja ya Pak Inja ya. Terima kasih Pak Mahfud, Pak Ivan. Terkait dengan tadi di awal intro untuk menyampaikan para pihak, mungkin Pak Arteria dipersilakan. Enggak, dipersilakan. Terakhir, oke Pak Arsul, silakan Pak Arsul. Silakan Pak Arsul. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Komite Koordinasi Nasional PPTPPU, Sekretaris Komite beserta seluruh jajaran, yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 3, serta hadirin dan hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya memulai tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Komite dengan mengutip sebuah hadis. Laisas sadidu bisurat walakinnas sadidal ladzi yamliku nafsahu indal khadab. Rawahu Bukhari dan Muslim. Orang yang kuat itu bukan karena dia jago gulat, baik jago gulat fisik maupun gulat mulut. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan diri ketika dia sedang marah. Karena itu saya ingin sampaikan, saya ingin la takdob, janganlah engkau marah untuk diri sendiri. Udah kiai kelas atas, ngeri kali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan oleh Ketua Komite yang seorang guru besar hukum tentu harus kita hormati. Itu sebuah pendapat, tapi bukan satu-satunya pendapat. Dan dalam hukum, kita yang berlatar sarjana hukum, kita semua hafal Toe juristen dry meningen. Kalau ada dua sarjana hukum, ada 3 pendapat. Ya. Jadi tentu kita hormati Pak Menko punya pendapat yang berbeda dari yang saya sampaikan. Ya. Pak Menko berpendapat apa yang tidak diatur dalam TUSI, tugas dan fungsi Perpres nomor 6 2012, maka boleh dilakukan. Berbasis asas dalam hukum muamalah, apa yang tidak dilarang boleh dilakukan. Ya. Tentu itu juga bisa saya terima. Tapi boleh juga saya berpendapat bahwa apa yang tidak ada dalam TUSI sejatinya juga kalaupun tidak boleh harus hati-hati dilakukan. Memang dalam hukum administrasi pemerintahan ada konsep phrase immersion, konsep tentang diskresi. Itu juga kita akui. Ya. Persoalannya kemudian ketika apa yang tidak diatur, phrase immersion atau diskresi itu dipergunakan,
sepanjang itu membawa kemanfaatan, tidak menimbulkan kontroversi, tidak masalah. Tetapi ketika itu dipergunakan oleh salah satu fungsionaris pemerintahan, kemudian berbantah-bantahan dengan fungsionaris pemerintahan yang lain, maka saya tidak bisa membayangkan, Pak Ketua Komisi, kalau di DPR ini ada 9 fraksi, biasa kita berbantah-bantahan, biasa kita sudut pandangnya berbeda-beda. Tetapi kalau pemerintah itu harus satu fraksi, ya, pemerintah itu harus satu fraksi. Kalau pemerintah antara yang satu dengan yang lain mempertontonkan perbedaan, bahkan sengaja dipertontonkan perbedaan itu, menurut saya itu bukan good governance government, bukan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi soal perbedaannya, saya soal pandangan Pak Menko saya tidak ingin membantah, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa twee juristen drie meningen. Ada 2 sarjana hukum, saya kebetulan juga sarjana hukum, maka ada 3 pendapat. Itu hal yang sudah sama-sama kita ketahui. Ya. Nah, Ini nama organisasinya. saya cuma ingin bertanya terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini, maka Presiden, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatur dengan membentuk komite. Saya kira ini maksudnya baik, ya, agar penanganan itu terkoordinasi dengan lebih baik, agar ada koordinasi saling informasi antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Ya. Pertanyaan saya ini, kalau saya masih boleh bertanya kepada Pak Menko, apakah ketika tanggal 8 Maret, ya, Pak Menko didampingi oleh sekretaris komite menyampaikan kepada publik, itu hasil dari rapat komite, menunjukkan bahwa koordinasi di pemerintahan itu berjalan dengan baik. Dan apakah selama ini juga antar menteri, pejabat lembaga yang ada di dalam itu secara rutin juga melakukan. Pertanyaan saya berikutnya, mengapa ini yang jadi pilihan? Setiap tahun paling tidak sekali, paling tidak 2 kali, PPATK menyampaikan laporan kepada DPR, dan itu disampaikan kepada Komisi 3 DPR. Laporan tentang pelaksanaan TUSI PPATK, tugas dan fungsi. Antara lain, selalu disampaikan berapa jumlah laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil analisis LHP dan LHA yang telah diserahkan kepada aparatur penegak hukum. Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BNN, dan instansi-instansi terkait yang memiliki PPNS, karena diserai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang tertentu. Dan laporan Pak Ivan selama ini, bahkan yang terakhir saya kira ketika kita rapat kerja, Bapak menyampaikan dari seluruh jumlah LHP dan LHA itu hanya sekitar 35–40% saja yang di follow up. Pertanyaan saya adalah, mengapa tidak kemudian yang menjadi pokok persoalan di internal pemerintahan itu adalah tingkat follow up-nya hanya 35–40%. Kita tidak bicara angka, kita tidak bicara kementerian atau lembaga tertentu sehingga tidak ada yang terpojokkan. Tetapi kita bicara tentang apa persoalannya.
memang yang belum Pak Ivan PPATK sampaikan, termasuk kepada DPR, karena sepemahaman saya, silahkan saya dikoreksi kalau saya salah, adalah bahwa setiap Bapak menyampaikan LHP atau LHK kepada APH, tentu ada yang namanya feedback. Nah, dalam konteks ini adalah, misalnya dalam konteks kasus ini, apa feedback dari Kementerian Keuangan? Mohon diterangkan. Dari range waktu 2009 sampai 2022, apa feedbacknya? Kalau feedback itu tidak ada, apakah telah diingatkan oleh komite? Oh, ini menurut undang-undang dan aturan terkait, ya, kalau you tidak follow up kan mesti harus ada feedbacknya, ada respon. Apa responnya? Itu yang belum terjelaskan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya kira tekad kita itu sama, ya. Tekad kita itu agar semua tindak pidana pencucian uang beserta tindak pidana asalnya itu bisa diproses hukum sebagaimana seharusnya, tentu atas dasar prinsip-prinsip due process of law yang benar. Ya. Kita melakukan sesuatu, termasuk kita yang di DPR, tidak seyogianya hanya sekedar untuk mendapatkan tepuk tangan, untuk mendapatkan acungan jempol dari netizen, apalagi untuk menimbulkan kegaduhan. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsul. Selamat datang pimpinan DPR Pak Dasko. Dan kedua Pak Beni. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan komisi, Bapak Ibu anggota komisi yang sangat saya hormati, Pak Mahfud, Ketua Komite, sekaligus Menko Polhukam. Saya senang sekali Pak Mahfud, apa yang tadi disampaikan, saya mengikutinya dengan cermat. Saya dengan Pak Mahfud ini kurang lebih 5 tahun sama-sama di komisi ini juga. Saya tahu beliau, Pak Trimedia Panjaitan juga. Saya tahu siapa beliau, tapi pada masa itu. Setelah itu saya tidak lagi mengetahuinya lebih baik. Anggota Dewan punya hak, termasuk hak interupsi. Itu diatur dalam undang-undang ini. Supaya jangan ada anggapan kita bikin-bikin. Yang kedua, hak bertanya. Kadang-kala Pak Mahfud tahu juga, kita bertanya seperti kala lagi polisi tanya klien, tanya atau jaksa tanya terperiksa. Kadang-kala lebih tajam sehingga ada kesan seolah-olah kalau pertanyaannya tajam, Dewan memposisikan pemerintah sebagai bawahannya. Tidak demikian, Pak. Sama halnya juga kalau DPR atau anggota tidak bertanya, tidak berarti anggota Dewan adalah bawahan pemerintah atau rubber stamp pemerintah. Tidak. Kadang-kala kita tidak tanya, kita amini. Yang kedua, saya ingin dua bagian juga, mohon waktu Pak Ketua, agak panjang, sebab Pak Mahfud yang terhormat
secara terbuka kepada khalayak ramai menyampaikan ingin menantang Saudara Beni, Saudara Arsul Sani, dan Saudara Arteria Dahlan. Saya pun menjawab, saya siap menantang. Terima kasih banyak. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Indonesia, untuk rakyat. Jadi tidak ada prasangka, tidak ada masalah personal, saya dengan Pak Mahfud ataupun Pak Mahfud dengan saya. Saya menantang supaya Pak Mahfud buka. Supaya buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan judgement yang sifatnya final, hipotetik, apa yang saya sampaikan. Apalagi setelah Ibu Sri Mulyani menyampaikan juga secara terbuka bantahan atas apa yang Pak Mahfud sampaikan. Maka rakyat bingung, jangankan publik bingung. Kami yang anggota Dewan ini, apalagi oposisi Pak Mahfud, bingung juga. Malah saya tanya-tanya, oh senang juga kita Pak Mahfud ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam. Ya, maka saya waktu itu Pak Mahfud, luar biasa Pak Mahfud. Saya mendukung. Tapi ini kan prasangka saya. Betul atau tidak saya tidak tahu ini. Tapi kalau saya mengenal Pak Mahfud, saatnya sudah tiba. Ya, mungkin saatnya sudah tiba. Istilahnya itu, ibu sudah hamil tua. Bukan saya itu yang ngomong revolusi, bukan saya. Maksud saya, ketidakjelasan ini membuat kami semua punya spekulasi, punya prasangka macam-macam. Ini yang kami sesalkan sebetulnya. Jadi bukan soal Pak Mahfud ini, Pak Mahfud mesti jelaskan dong, kenapa Pak Mahfud? Ini yang saya mau jelaskan kepada Pak Ivan waktu itu ya. Saya tanya, Pak Menko Polhukam itu adalah ketua komite. Tugasnya jelas, saya baca Bapak. Saya baca itu. Zaman Pak SBY dulu. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden membuat ini. Saya baca. Tugasnya itu melakukan koordinasi. Anggotanya juga jelas. Menkeu anggota. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, Ketua Komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Itu dalam logika saya. Sebagai anggota Dewan yang menjalankan fungsi pengawasan. Mengapa tidak itu dilakukan? Itu pertanyaan saya sama Pak Ivan. Maka kalau ini tidak ada penjelasan, maka dugaan saya tadi bahwa Pak Mahfud punya motif politik tidak terbantahkan. Itu satu. Yang kedua Pak Mahfud, Bapak kan pejabat publik.
wajib menyampaikan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP. Bapak kan bukan pengamat politik. Saya bertanya, Pak Mahfud ini pengamat politik seperti belum menjadi Menko Polhukam dulu atau apa? Macam-macam pikiran saya Pak Mahfud. Pikiran saya jadi muncul tadi macam-macam ini membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Macam-macam sudah, jangan-jangan. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Tapi itu dulu, saya ngomong yang dulu. Iya kan Pak? Seperti Pak Mahfud bilang anggota dewan tadi kan? Ya, dulu. Itu kan dulu. Ya, dulu. Ini juga dulu. Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Dulu. Saya mohon maaf, ya dulu lah. Saya waktu itu Pak Ketua, saya kenal baik beliau ini. Istri saya tanya, Pak, kenalkan sama Pak Mahfud. Dia kenal, kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh Bapak Jokowi jadi calon wakil presiden. Saya langsung bilang, kita berdoa. Ya, saya ingin Bapak jadi calon wakil presiden waktu itu. Nah, tapi itu dulu ya. Kembali ke soal ini tadi Pak. Kembali ke soal ini tadi, ya, yang Bapak sampaikan ini, informasi publik ini. Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Komisi 11. Jauh berbeda dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ini yang membuat kami mohon maaf saja, mana yang harus kami percaya. Ibu Sri Mulyani juga bukan orang sembarangan. Bapak juga begitu. Sama-sama pembantu presiden. Hanya beda, Bapak adalah pembantu utama. Sri Mulyani bukan pembantu biasa. Bapak ketua komite, beliau adalah anggota komite. Tentang ini macam-macam juga Pak. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Ya, kenapa? Ya ini mohon maaf saja, kenapa? Sebab ada isu kan Pak, Sri Mulyani Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka, banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud. Jangan-jangan itu kembali lagi tadi ke membuat ini semua tidak jelas, bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana. Apa ini sebetulnya? Kemudian tadi disinggung juga, jangan-jangan ini berkaitan dulu dengan impor emas itu, yang tadi Bapak singgung. Kita dapat juga datanya Pak, tapi sedikit-sedikit dia. Tipis-tipis anunya. Nah, kalau Bapak kan mungkin tebal-tebal informasinya. Kami sedikit-sedikit aja informasi yang dihembuskan. Kita tidak tahu juga. Tapi juga
Siapa yang disentuh? Bapak tahu, oligarki. Jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka Sri Mulyani lagi menjadi Menkeu menjelang 2024. Sekali lagi ini spekulasi kami yang apalagi di luar tembok kekuasaan ini. Tidak bisa kita lihat, ya oposisi. Maka sekali lagi, tolong kami dijelaskan betul Pak. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama. Ya, kalau betul yang Bapak sampaikan ini Pak Ketua, saya minta mohon maaf pimpinan, Pak Ketua dan para Wakil Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita undang Sri Mulyani. Setuju? Bukan, jangan lama-lama maksud saya. Kalau bisa besok, besok. Untuk menuntaskan ini, supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik. Ini kan pembohongan sebetulnya. Tapi kita tidak tahu yang membohong ini siapa. Apakah Bapak, anak buah Bapak, atau Menkeu atau anak buah Menkeu yang tadi Bapak sampaikan, mungkin Menkeu dibohongin oleh anak buahnya. Sangat mungkin. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik Pak, kalau bisa kita selesaikan juga secara publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ini momentum yang paling pas kalau mau lakukan itu. Tapi jangan kemana-mana, jangan singgung soal apa? TPPU, ya judi-judi segala macam. Fokus ke TPPU di lingkungan Kemenkeu ini saja dulu. Sebab ini sentrum keuangan Republik kita ini. Yang terakhir Pak Mahfud, saya sebetulnya ingin tanya juga, yang Pak Ivan ngomong ini sebetulnya, ini analisis keuangan yang mencurigakan, atau sudah satu level di atas itu. Uang ini adalah hasil tindak pidana pencucian uang. Ini kan dua hal yang sangat berbeda, Bapak tahulah itu. Kan gitu dia. Kalau yang diumumkan oleh Pak Mahfud adalah 349 di lingkungan Kemenkeu, bea cukai dan pajak. Tidak ada tempat lain di situ. Kalau tadi Bapak katakan belum tentu korupsi, ya, kira lupakanlah itu. Tapi TPPU di sana kalau itu terjadi luar biasa Bapak. 349 triliun, 359 triliun. Uang besar sekali kita ini. Kalau memang itu terjadi, saya rasa panggil Sri Mulyani, kalau bisa bentuk pansus, lebih pas lagi. Supaya kita lebih mendalam, istilah Latinnya duc in altum. Masuk lebih jauh, masuk lebih dalam. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Lanjut Pak Tobas. Sini Pak Habib ya. Habis Pak Habib baru Pak Misbakun. Oke. Ya. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mahfud dan seluruh yang hadir, saya tidak bisa sebutkan satu persatu untuk menyingkat waktu. Dua anggota DPR yang berbicara sebelum saya adalah dua anggota DPR yang senior. Ya. Pak Beni sudah berapa kali Pak Beni? 4 kali. Pak Arsul 2 kali. Ya. Saya baru sekali Pak Mahfud. Ini adalah periode pertama saya menjadi anggota DPR. Dari segi usia pun juga cukup jauh. Ya. Termasuk juga dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah guru besar yang saya pun juga banyak belajar. Dari usia sangat jauh, dari keilmuan pun juga saya banyak belajar dari Pak Mahfud, ya terutama ketika memimpin Mahkamah Konstitusi. Nah, dari yang tadi Pak Mahfud sampaikan, saya juga ingin membagi dua dulu. Ya. Tadi soal legal standing Pak Mahfud sampaikan, kemudian materinya.
dari soal legal standing tadi, saya ingin agar, karena kita disaksikan oleh publik, ada perimbangan juga terkait dengan kronologi kenapa kemudian akhirnya kita membuat rapat seperti ini. Jadi Pak Mahfud, ketika Pak Mahfud menyampaikan kepada publik ya, terkait persoalan 300 triliun, masih 300 triliun nih, belum 349 ya. Pada saat itu kita masih reses ya. Kemudian kita berdiskusi di grup. Ya. Dalam diskusi kita, yang kita diskusikan adalah kita ingin membongkar, kita ingin mendukung bagaimana kemudian ya dugaan ini itu terungkap dan kita kawal penegakan hukumnya. Jadi itu dasar kemudian kita akhirnya memutuskan membuat rapat ini. Bukan untuk menghalang-halangi, bukan untuk menutup-tutupi seperti yang kemudian ada pihak-pihak yang mencoba menggiring isunya ke arah sana. Jadi niatnya adalah niat baik. Kita melihat, oh barangkali, waktu itu dugaan awal kita adalah barangkali Pak Mahfud punya niat baik, kita juga akan dukung niat baik itu, kita berangkat dari niat baik untuk membongkar ini semua. Jadi itu penting untuk diketahui oleh publik. Ya. Supaya juga tidak ada salah sangka ke DPR. Nah, selanjutnya, berkembanglah proses ini. Kita pada saat itu karena baru mau selesai reses, kemudian kita akan menyusun agenda untuk masa sidang ini, maka teman-teman bersepakat agenda yang paling awal adalah ya kita undang dulu, undang Pak Mahfud, ya, undang PPATK untuk kita mendapatkan gambaran utuh mengenai persoalan ini. Tapi ada masalah teknis, ini juga biar clear nih, masalahnya teknis, surat menyurat, agenda dan sebagainya, bukan menjadi mundur bukan karena persoalan lain, tapi karena sangat teknis, menyesuaikan agenda, surat menyurat dan seterusnya. Ini supaya clear ya. Nah, seiring dengan perjalanan ini, kemudian ternyata isunya berkembang dari 300 triliun kemudian menjadi 349. Dari kemudian ada versinya Pak Mahfud, kemudian ada tanggapan dari Menteri Keuangan, yang akhirnya kita juga menjadi bertanya-tanya, sebenarnya seperti apa ini? Kita ingin tahu betul, ingin benar-benar rapat ini bisa membuka semuanya. Ketika kita agendakan rapat, ya, yang awalnya kita ingin ada PPATK bersama juga Pak Mahfud, ya, tapi akhirnya yang bisa dilakukan karena tidak kesesuaian agenda ini, waktu jadwal, akhirnya hanya kepala PPATK saja. Pada saat itu saya awalnya juga mungkin teman-teman sebagian berpikir 349T ini seluruhnya melibatkan oknum Kementerian Keuangan, karena bombastis sekali, luar biasa nih, 349T besar sekali. Bahkan masyarakat pun juga melihatnya seperti itu, melihat ini Kementerian Keuangan isinya maling semua dan sebagainya, yang persepsi yang timbul seperti itu di awal ini ya. Nah, oleh karena itu kita ingin membuka ini semua. Ketika kita mengundang kepala PPATK, kemudian kepala PPATK menyampaikan informasinya, ternyata kita baru mengetahui bahwa 349T itu adalah data 14 tahun, 2009 sampai 2023. Kemudian menurut keterangan kepala PPATK juga dikatakan bahwa tidak seluruhnya itu menyangkut oknum di Kementerian Keuangan, tapi menyangkut tugas dan fungsi yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Kita sebenarnya berharap keterangan yang tadi Pak Mahfud sampaikan itu disampaikan oleh kepala PPATK yang clear tadi, sehingga setelah itu nanti kita bisa cross check juga kepada Kementerian Keuangan, kan begitu. Tapi pada saat itu sepertinya belum siap untuk datanya sedetail ini ya, sehingga kita merasa perlu untuk melanjutkan rapatnya juga melibatkan dengan Pak Mahfud yang sudah menyampaikan kepada publik. Sebelum rapat ini kemarin kita dapatkan informasi berdasarkan rapat di Komisi 11. Oke, nah jadi itu gambaran terkait dengan tanggapan saya soal legal standing supaya kita clear nih ya. Jangan sampai kemudian dituduh kita macam-macam dan sebaliknya juga seperti itu. Dan ada kebetulan juga yang juga Pak Mahfud tadi sampaikan terkait
pidana. Ya. Saya juga mendengar proses ini disampaikan. Tapi Pak Mahfud, ini juga supaya clear kali-kali untuk publik, bahwa yang teman-teman sampaikan bukan menyatakan Pak Mahfud ini harus dipidana. Tidak Pak Mahfud. Yang disampaikan teman-teman adalah mengingatkan agar kita ini prudent, hati-hati. Karena apa? Ketika kita tidak hati-hati, ada pasal 11. Itu yang saya tangkap. Ya mungkin Pak Mahfud menangkapnya berbeda, itu haknya Pak Mahfud. Tapi kalau yang saya tangkap, itu mengingatkan, itu untuk mengingatkan bahwa kita harus prudent. Itu saja. Jadi saya berharap hubungan kita ini adalah hubungan kelembagaan, DPR dengan pemerintah. Tidak kemudian malah menjadi personal. Itu yang juga saya coba belajar dari para senior. Ya, semestinya persoalan ini tidak menjadi persoalan personal, tapi persoalan yang kelembagaan saling menghormati satu sama lain. Oke, itu satu bagian. Sekarang bagian kedua, Pak Mahfud. Terima kasih atas paparannya. Ini kejutan kedua, sangat mengejutkan paparan dari Pak Mahfud. Kenapa? Karena saya kemarin ikuti betul keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11. Saya pelajari juga data-datanya semuanya. Ternyata totally different, beda betul. Saya tadi cari sambungan-sambungannya, sedikit ada sambungan tadi soal 3,3 T, itu dari 35 tadi, karena ada cangkang yang kemudian mungkin disingkirkan dari situ, ya dilepas, akhirnya ketemu 3,3 T. Tapi untuk yang lain nih, di sini ya, seperti kata Ibu Sri Mulyani, dari 349 triliun, dari surat yang kedua, kan ada dua surat ya, surat pertama 100, lampirannya 100, surat kedua 300 lampirannya. Ya, koreksi kalau saya keliru. Dari yang surat kedua ini, menurut Ibu Sri Mulyani, ya, 100 surat itu sebenarnya dikirimkan untuk APH lain, ya. Kemudian 65 surat itu terkait dengan transaksi korporasi, ya, yang jumlahnya 253 T. Kalau yang tadi ke APH jumlahnya 74 T. Kemudian barulah 22 T itu terkait dengan korporasi dan pegawai, di mana dipecah lagi 3,3 T itu yang berhubungan langsung dengan oknum. Itu keterangan Ibu Sri Mulyani. Karena itu terlebih dahulu dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud hari ini, maka tadinya saya akan mengejarnya di situ. Tapi ternyata dari keterangan Pak Mahfud beda sekali. Artinya ada masalah di sini. Kalau saya merekomendasikan kepada pimpinan, clear. Ada dua data yang berbeda. Satu data pasti salah. Karena kita di sini sama-sama mencari kebenaran, maka kita harus pansuskan kalau menurut saya. Kita pansuskan, kita kejar mana yang data yang salah, apa yang terjadi, kenapa kemudian ada data yang salah, apa yang menyebabkan ini terjadi, kemudian tindak lanjut apa terkait dengan penegakan hukum yang kita bisa kawal. Nah, itu. Saya berharap sebenarnya pertemuan pertama dengan Kepala PPATK itu kita menghasilkan dua hal, ya. Yang pertama adalah gambaran detail dan terpilah-pilah. Kalau kata Descartes itu kan clara et distincta, jadi clear dan terpilah-pilah. Kita bisa kategorikan tadi ini bagian apa, ini permasalahan apa dan sebagainya. Kemudian dari satu-satu kategori itu kita bisa buat tindak lanjut dari masing-masing. Tapi kita belum mendapatkan itu kemarin. Yang kedua, yang juga kita ingin dapatkan adalah problemnya apa, polanya ini seperti apa, problemnya apa, apakah ada kesalahan sistem di situ yang membuat ini terjadi peluang terbukanya pencucian uang, ataukah ada oknum-oknum yang menghalang-halangi proses penegakan hukum, menghalang-halangi informasi. Tadi juga dikatakan ada penting nih catatan buat kita semua tadi, jika ini betul ya, ada surat yang disampaikan hand to hand, kalau tidak salah ya, langsung kepada pihak dari, kita sebutnya pihak dari Kementerian Keuangan, tapi tidak sampai, tidak ditindaklanjuti. Ada dua permasalahan. Pertama, kenapa hand to hand? Itu jadi masalah juga, karena ini kita bicara soal administrasi negara, meskipun tadi ada alasannya, ya karena rahasia. Tapi yang kedua, kenapa kemudian mau itu tidak tepat secara administrasi, tapi kenapa kemudian dia tidak ada tindak lanjut atau tidak diterima atau hilang datanya. Nah, ini juga penting. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah hal yang sangat besar ya buat kita bongkar.
dan forumnya yang paling tepat adalah pansus. Yang dihadiri juga ada satu kesempatan di mana semua pihak hadir, ada Pak Mahfud, ada Kepala PPATK, ada Ibu Sri Mulyani, sehingga semua kita bisa adu data, ya, lihat cek kebenaran, termasuk juga yang paling penting buat saya yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Mahfud, dan jajaran anggota Komite Nasional Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan TPPU. Tadi teman-teman membagi dua semua pernyataannya, saya juga membagi dua. Yang pertama, tentu kita juga harus mengedukasi publik. Terima kasih Pak Mahfud tadi disampaikan bahwa DPR dan pemerintah itu sejajar. Tapi kami juga perlu memperjelas pada publik bahwa kami melaksanakan hak konstitusional sebagai pengawas. Kami melakukan tugas pengawasan. Jadi bukan dalam konteks sejajar atau tidak. Lalu anggota DPR itu memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Kalau anggota DPR bertanya tidak pantas, apakah bisa dibiarkan? Tidak juga. Ada mekanismenya. Kalau dianggap melanggar etika pertanyaannya, bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Dan saya hadir juga pada rapat kemarin dengan Pak Ivan. Yang saya tangkap nggak ada masalah juga. Pak Ivan tidak menyampaikan keberatan atas cara-cara rekan-rekan bertanya. Cara-cara rekan-rekan menggunakan hak konstitusionalnya. Mungkin nanti dikonfirmasi ke Pak Ivan, apakah akan menggunakan haknya. Karena menganggap pertanyaannya tidak berkenan, akan melaporkan kawan-kawan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau dianggap tidak pas. Itu. Yang kedua, kita juga perlu mengedukasi publik. TPPU belum tentu korupsi. Tapi TPPU itu adalah tindak pidana menyamarkan hasil tindak pidana. Jadi kalau bukan dibilang bukan korupsi, bukan berarti bukan masalah. Juga tetap masalah besar yang memang harus kita cari kejelasannya. Jadi teman-teman kemarin itu dengan berbagai cara bertanya, dengan berbagai macam teknik bertanya, sebetulnya prinsipnya sama semua. Pengen memperjelas soal 300 triliun itu secara detail, supaya terungkap. Mungkin cara orang bicara berbeda-beda. Ada yang mungkin akhirnya dianggap sebagai mengancam dan lain sebagainya. Jadi ini nggak bisa teman-teman yang bertanya disamakan dengan Fredrik Yunadi, Pak. Itu pidana, Fredrik Yunadi lain. Nggak bisa, jauh sekali, gitu loh. Ya, nah pimpinan, sejak awal kehadiran Ibu Sri Mulyani itu penting sekali, bukan dalam konteks komitenya. Kalau komitenya sudah ada Pak Mahfud benar, tapi konteks keterangan yang disampaikan. Langsung tadi Pak Mahfud terang benar mengatakan apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani jauh dari fakta. Kalau ada Ibu Sri Mulyani di sini tadi clear hari ini, jelas, menjadi jelas ya. Karena kemarin juga Pak Mahfud, mungkin Pak Mahfud sudah baca juga Pak Ivan ya. Ibu Sri Mulyani mengatakan kaget Pak Mahfud menyampaikan yang tanggal 8. Tetapi beliau baru menerima surat PPATK tanggal 9 dengan tanggalnya mundur tanggal 7. Lalu Bu Sri Mulyani mengatakan surat tersebut di luar pakem. Ya, apakah benar seperti itu? Kalau ada orangnya 2-3 pihak ini bertemu, saya pikir publik akan tercerahkan, akan dapat info yang jelas, gitu loh. Jadi Bu Sri Mulyani juga mengatakan ya soal angka tersebut ya, ada 100 surat nilai transaksi 74 triliun, 65 surat nilai transaksi 253 triliun, 135 surat nilai transaksi 22 triliun. Komite
Koordinasi Nasional Pemberantasan TPPU ini kan sudah lama, Pak. Tapi kita nih anggota DPR aja baru tahu setelah Pak Mahfud bicara, ya kan? Permasalahan ini di tanggal 8. Kalau saya meminjam istilahnya Pak Hinca ya, bagaikan petir di siang bolong pernyataan Pak Mahfud. Tapi ditunggu-tunggu hujannya belum turun-turun sampai sekarang, gitu loh. Kejelasannya belum ada sampai sekarang karena kita nggak mempertemukan, gitu loh. Gimana, Pak? Ya, lalu tindak lanjutnya kalau saya baca di sini juga masih abstrak sekali Pak Mahfud, ya. Di halaman berapa dari keterangannya Pak Mahfud? Kita pengen minta keterangan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Mahfud, saya setuju. Bu Sri Mulyani orang pintar. Tapi mungkin dibohongi oleh bawahannya, tidak disampaikan fakta-fakta. Ya, itu yang kita pengen perjelas, Pak. Saya pikir kesimpulan rapat ini harus tegas mengagendakan pertemuan. Kalau Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kan bukan mitra Komisi 3, tapi sebagai anggota Komite Koordinasi Nasional tentu domain Komisi 3 memanggilnya. Dalam waktu hitungan jam dari sini hari ya, mungkin hari Kamis ya kan atau hari Senin bisa dipanggil. Nah, sedikit mohon klarifikasi Pak Mahfud soal fakta tadi sekretaris MA yang dimaksud itu yang Pak Nur Hadi, Pak, yang waktu itu ya, bukan yang sekarang. Oh, terima kasih. Pak Habib, PKS habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan yang terhormat Bapak Menko Polhukam dan Ketua PPATK. Saya kalau dengan Pak Mahfud tuh kenapa senang ya? Orangnya tuh selalu berkata-kata yang lugas, jelas, dan dari mengungkapkan fakta. Ternyata itu kenyataan kadang-kadang. Moga-moga jalannya terus Pak Mahfud kayak begini. Sungguh pun banyak yang benci-benci ya. Tapi saya menikmati karena dampak dari Pak Mahfud bicara, terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik. Makasih Pak Mahfud, selamat berjuang. Kalau membaca pemberitaan, seolah hari ini akan ada pertempuran antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam. Ya sampai turun ketua dang. Ya, jadi padahal yang terjadi tidak seperti itu. Ya, kita ingin duduk bersama Pak. Ya. Mengurai persoalan transaksi janggal yang terjadi menjadi perhatian publik. Ya, biar agak rileks, izinkan saya baca pantun dulu. Ya, gemuk-gemuk si ikan baronang, sembunyi di belakang bongkahan karang. Hati senang Pak Menko bisa datang. Semoga rapat kita tidak terlalu tegang. Saya lihat Pak Terry udah lihat siap-siap tegang, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu aja nanti suaranya ya. Santai aja Ter. Pertama saya ingin tahu, sebenarnya sejak kapan Pak Menko ini tahu ada transaksi janggal sebesar 300 tahun itu Pak? Dan dalam hal apa kemudian Pak Menko dapat data tersebut? Apakah ada laporan PPATK dalam rapat rutin? Atau ada laporan khusus dari PPATK? Kemudian angka yang dirilis Menko itu berubah menjadi 349 triliun. Ya, sebenarnya angka yang baru ini timbul dari mana? Tadi Bapak udah cerita katanya itu nama-nama angka itu. Kemudian ada pergeseran angka yang disebabkan apa, Pak? Apakah Pak Menko memberikan arahan untuk menghitung ulang kepada Pak PPATK? Atau Pak Menko memberikan arahan untuk memberikan pendalaman ke PPATK? Atau karena dasar apa sehingga angkanya bisa berubah, Pak? Saya sedang Pak Ketua, kalau bisa dijawab dulu Pak sedikit ini. Kalau bisa dijawab langsung. Lanjut aja. Oke. Jika menyimak apa yang disampaikan Bu Menko kemarin, ya, dan beberapa waktu yang lalu, bahwa LHA yang dimaksud ratusan triliun adalah LHA yang dilakukan PPATK sejak 2009 ya. Ya Pak Incak kemarin saya sebut 2017 di ralat ya, 2009 kata Bapak. Yang kemudian Kemenko melakukan analisis terhadap beberapa transaksi terkait yang sebagian transaksinya
bahkan terjadi di tahun 2017, ya. Artinya bahwa persoalan ini sebenarnya terjadi sejak tahun 2009, yang sebenarnya Profesor Mahfud pada tahun itu juga sudah dilantik, ya, menjadi Menko Polhukam, yang secara langsung sebenarnya sudah menjabat ketua tim pencegahan TPPU. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, sekarang ini tahun 2023, Pak, kenapa 2009 baru dibongkar sekarang? Sejak tahun dulu itu baru dibongkar sekarang. Selama 2019, 2020, 2021, kemarin ngapain aja nih cerita data ini? Apakah tidak ada koordinasi di tim pencegahan TPPU ini sehingga penanganan kasus ini tidak berjalan? Atau sebenarnya ada kendala apa sih? Nah, tolong juga dijelaskan, jika memang 349 ini, Pak, uang berputar yang terindikasi TPPU, siapa saja afgakum yang tidak mau menindaklanjuti pelaporan PPATK ini? Siapa nih? Apa ada PPAT, apa BNN, apakah Tipikor, apakah KPK, apa Kejaksaan dan sebagainya. Atau dijelaskan, ya. Kepada kami 341 ini LH yang mana aja, TPPU yang terkait apa, ya, dan apa kendali dari Afgakun untuk mengasutnya. Jadi saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sehingga publik ini paham. Dan menariknya suasana seperti ini datang di suasana Ramadan lagi, ya, jadi makin hangat, ya. Oke, burung merpati diberi makan, terbang melayang terasa ringan, transaksi mencurigakan yang kita bicarakan, semoga ada solusi untuk perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Misbakun. Interupsi pimpinan. Di awal tadi ketua menyampaikan bahwa yang bertanya kanan dan kiri. Ya, abis ini kiri. Setahu saya kiri itu sini, kanan itu sana. Tapi kenapa kiri tidak kasih kesempatan ketua? Nanti abis ini 5 saya buat di punya kiri. hak yang sama. Abis ini Pak Terima Jalan, kasih. ya. Terima kasih. Izin ketua. Kiri sebelah sana. Terima kasih Nanti Pak abis Misbakun Pak Bulpari, ya. Ketua dan pimpinan rapat yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Menko Polhukam beserta sekretaris serta jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada beberapa hal, Pak, dari penjelasan Pak Ketua Komite dan Pak Ivan selaku sekretaris. Ada beberapa hal yang ingin perlu saya dapat klarifikasi, Pak. Karena LHA ini kan profiling terhadap data perbankan yang isinya adalah mulai dari saldo awal sampai kemudian ada mutasi debit dan kredit. Mutasi debit dan kredit itu berdasarkan saldo awal, kalau dia berkurang menjadi kredit, kalau bertambah menjadi debit. Dan kemudian dijumlah ke bawah, jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa, dan ditotalkan, Pak, ya. Betul Pak Ivan? Saya perlu jawaban Bapak, Pak. Boleh Pak Ketua? Seperti itu kan? Seperti itu. Jadi kalau saya mempunyai uang 100 juta, saya transfer ke tempat lain, saya balikin lagi, saya transfer lagi, saya balikin lagi, di dua rekening saya yang berbeda dari bank, satu kalau saya transaksikan 10 kali, dia akan menjadi uang saya yang 100 juta, itu menjadi bisa berpuluh-puluh miliar di dua rekening yang berbeda. Ini yang harus juga saya dapat klarifikasi yang seperti itu. Kalau yang seperti ini, harusnya yang menjadi LHA ini, Pak, ini itu juga sebagai perbaikan ke depan. LHA ini kan juga harus, kalau memang indikasinya, indikasi Pak ya, indikasi terhadap dugaan, sudah indikasi dan dugaan, berarti saldonya kan diteliti dulu, Pak. Itu. Saldonya diteliti, asalnya seperti apa. Apalagi kemudian TPP itu kan tergantung kepada predikat crime-nya seperti apa. Lah, yang seperti ini perlu dijelaskan kepada publik, Pak, bahwa nilai transaksi 300 triliun itu
seperti apa profilingnya, sehingga nanti kita tahu Pak, di net off, ada istilah orang bank itu di net off, jumlah transaksi debitnya berapa, berkurang karena kredit berapa, kemudian saldo akhirnya berapa. Itu. Walaupun kemudian ini kan tidak menggambarkan total, ini menggambarkan profil apakah semuanya itu adalah transaksi yang mencurigakan. Berikutnya Pak, saya ingin menyampaikan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kemertama, yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Saya yang orang yang mendapatkan penjelasan langsung dari Bu Sri Mulyani mengenai 349 triliun Pak. Dan di hari ini saya ditugaskan oleh fraksi saya, oleh Pak Sekretaris saya yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Pak, untuk ikut ke sini, untuk bukan untuk meramaikan, tapi untuk memperjelas situasi ini kepada masyarakat seperti apa. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani yang dalam pemahaman kami bisa menjelaskan dengan sangat bagus. Jangankan saya Pak Mahfud aja mengakui bahwa beliau ini adalah salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia. Dan Pak Mahfud tadi juga memuji dengan sangat luar biasa soal kredibilitas, integritas, dan kejujuran beliau. Siapa yang bisa menyangga Pak? Tetapi ada yang luar biasa juga disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di Komisi 11 tidak berdasarkan fakta. Artinya apa Pak? Saya sudah dibohongin dong Pak. Waktu saya rapat, padahal saya sudah mempercayai Bu Sri Mulyani ini. Saya sudah mempercayai Bu Sri Mulyani. Bapak mengatakan bahwa Bapak percaya bahwa Bu Sri Mulyani adalah seorang menteri yang punya integritas, salah satu Menteri Keuangan terbaik. Kemudian Bapak mengatakan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani di rapat Komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta. Ya Bapak bisa mengatakan kalau tidak dilarang ya dibolehkan. Kalau tidak berdasarkan fakta ini saya akan mengartikan apa? Berbohong, menipu, itu. Apa? Saya nggak tahu. Terminologi yang digunakan apa? Lah inilah Pak yang ingin saya perlu klarifikasi terkait itu. Karena begini Pak, kalau sepak bola ini Pak, semua orang ketika Bapak mengatakan 300 triliun, orang sudah mengatakan gol. Semua orang mengatakan ini Pak. Tiba-tiba wasit ngomong begini Pak, VAR. Dilihat videonya, ternyata offset. Seluruh stadion dan seluruh penonton TV, ya offset. Tiba-tiba datang lagi 349, gol lagi. Wasit bilang begini lagi Pak. Ternyata apa? VAR belum jelas lagi. Kita ini sekarang mau nanya, ini sudah gol apa belum? Karena apa? Penjelasannya Bu Sri Mulyani Bapak katakan tidak berdasarkan fakta. Apalagi kemudian tadi Pak Ivan mengatakan, Bu Sri Mulyani ketika mengatakan hanya yang berkaitan dengan 3,3 triliun yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Pak Ivan jelas clear mengatakan 35 triliun datanya. 35 triliun. Yang berkaitan langsung itu. Yang berkaitan langsung itu 35 triliun. Yang pegawai Kemenku. Kalau Kemenku dengan pihak lain ada. Ini Pak. Karena apa Pak? Kalau Bapak menyampaikan itu tidak benar. Karena kami juga mempunyai kecurigaan. Apakah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini benar selama ini ke Komisi 11? Contoh Pak Arya pernah mengungkap soal, tadi juga Pak Ivan menyampaikan soal emas Pak. Ini kita nanya ini, transaksi ini selama ini Pak, kalau transaksi keuangan itu Pak, miring ke kiri sedikit itu bisa legal dan bisa tidak legal. Tergantung HS-nya Pak, harmonisasi sistemnya. Di buku tebalnya bea cukai ini. Itu. Ini ada Pak Kabareskrim. Itu bisa dilihat Pak, kalau misalnya emas ini miring sedikit itu bisa dianggap bukan emas olahan, bisa emas mentahan dan sebagainya. Tergantung kepada kita mengkategorisasikannya di dalam HS-nya. Dan kita harus percaya itu Pak. Lah, selama ini Pak Arteria pernah mempermasalahkan transaksi triliunan itu seperti apa. Bahkan Bu Sri Mulyani Pak rapat dengan kami di Komisi 11 Pak, itu merasa terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sehingga beliau membuka apa yang dilarang oleh undang-undang, membuka, memberikan inisial wajib pajak, inisialnya individu wajib pajak, berapa omsetnya. Dan Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa dia situasinya sangat berbeda.
Itu. Karena apa? Ini ternyangkut transaksi emas tersebut. Kalau orangnya Pak, karena apa Pak? Kita Pak, biasa Pak, terjadi perbedaan antara SPT dengan laporan keuangan kita, dengan laporan perbankan kita. Karena apa? Ada rekonsiliasi bank dan kemudian ada koreksi fiskalnya. Lah, ini apa yang sebenarnya Bu Sri Mulyani kalau tadi tidak mau dikatakan oleh Pak Mahfud tidak berdasarkan fakta, apa yang mau disembunyikan oleh Bu Sri Mulyani di internal mereka? Ini yang kita juga ingin tahu, Pak. Usulan kawan-kawan untuk mengundang Bu Sri Mulyani itu sangat rasional dan masuk akal. Dan silakan sebelum datang ke sini diselesaikan di tingkat pemerintah, Pak. Supaya nanti apa? Tidak lucu, Pak. Kami sebagai partai pemerintah itu menyaksikan pihak eksekutifnya berantem sendiri, terus kami harus menilai pemerintahan yang kami dukung, Pak. Itu. Lah ini Pak, minta tolong Pak. Dan berikutnya Pak, saya ingin menyampaikan Pak, soal tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan, transaksi 35 triliun itu, Bapak kemudian mengatakan mengasumsikan. Seorang kepala PPATK mengambil posisi mengasumsikan. Asumsi itu bersifat sangat subjektif, Pak. Sementara data-data keuangan itu harus dinilai, tidak boleh didasarkan kepada asumsi, tetapi kepada penilaian judgement profesional atas fakta yang ada. Bapak tadi kalimatnya clear, atas asumsi Bapak menyampaikan. Dasar asumsi, makanya saya nanya Pak, nanti asumsi profesional apa yang jadi dasar pertimbangan Bapak? Apakah ini asumsi profesional atau asumsi subjektif pribadi Bapak? Itu. Karena apa? Bapak kemudian mengkaitkan dengan cangkang, perusahaan cangkang, kemudian transaksi yang dialihkan dengan proksi dan sebagainya. Bagi saya itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, Pak. Karena saya tahu dalam dan mengerti soal bagaimana mendesain dan hal-hal yang sifatnya transaksi seperti ini. Tetapi ini adalah hal yang sangat-sangat biasa di dalam sektor keuangan. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud soal Bapak tadi menyampaikan polanya kemudian berubah, mengganti PT-nya dengan ini, mengganti PT-nya dengan ini. Itu sangat biasa, Pak. Pertama, bisa saja dia bertransaksi untuk merubah kepemilikan saham yang berbeda, kemudian dia berganti PT dan sebagainya. Tetapi semua hal-hal yang tersebut kan harus diklarifikasi karena LHA itu adalah raw material data, belum informasi. Ketika dia menjadi informasi adalah ketika dilakukan klarifikasi, dia baru menjadi informasi. Menjadi informasi pun harus dilakukan analisis lebih mendalam untuk kemudian klasternya kita bagi dua. Ini ada tindak pidananya, dugaan Mas Ian, itu pun masih dugaan. Dan kemudian kita drop bahwa ini tidak ditemukan dugaan. Dugaan pun kita bawa ke APH, Pak. Prosesnya masih lebih jauh lagi. Proses rute yang panjang seperti ini, ketika di rute yang pertama kita sudah buka ke publik, apakah rakyat kita dengan literasi yang kita semua tahu, apakah akan bisa mencerna seperti kita mencerna penjelasan Pak Mahfud hari ini? Berbeda, Pak. Inilah sebuah pembelajaran yang paling baik kasus ini. Bagaimana rakyat jangan disajikan oleh data-data yang masih belum clear, masih belum jelas proporsi kedudukannya di dalam hukum. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa di pemerintahan juga harus solid. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Beni Harman tadi terjadi. Karena kami Pak adalah partai yang loyal memperjuangkan Pak Jokowi sejak awal. Dan kami mengawal sampai akhir Pak. Itu. Kami mengawal sampai akhir Pak. Itu. Lah ini yang penting Pak, perlu kami sampaikan. Dan berikutnya Pak, tadi Bapak menyampaikan soal RAT. Bapak menyinggung soal angin Prayitno. Pertanyaan saya, sampai hari ini datanya RAT itu perbankannya, LHKPN-nya semuanya dibuka. Kalau LHKPN terbuka, perbankannya dibuka.
kemudian safety box-nya dibuka. Pertanyaan saya, sampai hari ini RAT itu belum menjadi status tersangka kasus apapun. Belum menjadi tersangka kasus apapun. Saya tanyakan kepada Menteri Keuangan saat saya rapat dengan Menteri Keuangan, kenapa, pertanyaannya, apa kesalahannya RAT? Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban, Pak. Nggak dijawab, Pak, pertanyaan saya. Menterinya sendiri didampingi oleh Dirjen Pajaknya, sampai saya selesai rapat tidak bisa menjawab pertanyaan saya yang sangat sederhana, apa kesalahannya RAT? Ya, itu yang terkenal itu, Pak Ketua. Itu lah, ini Pak, maksud saya tidak sedang dalam profesi, tapi ini adalah orang yang belum ditetapkan dalam status apapun, tapi data perbankannya sudah dibuka, data keuangannya yang seharusnya dirahasiakan dibuka, dan sebagainya. Lah, inilah yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita klarifikasi semua proses data di PPATK ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulfahri, silakan. Habis Terima Pak kasih. Mulfahri, Ketua, sebentar Ketua minta izin. Sini. Oh, oke. Pak, saya belum sholat asar karena tadi sampainya sini belum asar. Jadi, kalau gitu gini, teman-teman, kita break aja sekalian buat berbuka puasa supaya enak ya, Pak Mahfud ya. Nah, gitu ya. Kita masuk lagi jam 19. Oke ya, Pak Mahfud. Terima kasih.